Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Mustafa. Asal saya dari Bekasi, tapi saya lahir di Lamongan, Jawa Timur. Saya wali santri dari Rabbani Al-Qasam Hananiyah kelas 12 dan Naura Fatin Huwaida kelas 10. Ya, saya dari yang pertama ya. Dari yang pertama itu pertama kali sekolah sini kita browsing pertama dari internet ya. Saya sendiri beserta istri itu survei ke beberapa pesantren yang ada di sekitar wilayah Bogor dan Bekasi. Lalu dengan hasil survei itu kami memutuskan untuk Rabbani Al-Qasam Hananiyah bersekolah di pesantren Al-Mahat ini. Lalu untuk yang kedua ya tentu karena ngelihat mungkin cerita kakaknya dan juga sering saya bawa ke sini di saat berkunjung ke kakaknya, dan untuk adiknya itu Naura Fatin Huwaida cukup mudah untuk dia sendiri yang memutuskan untuk mau mengikuti kakaknya. OS3 itu one stop schooling ya. Jadi waktu saya baca dari klausulnya one stop schooling, OS3 itu ada 10 karakter ya yang sangat ingin dicapai oleh terutama oleh dari mudirnya ya. Jadi Syekh itu sendiri. Dari situ saya baca konsepnya dan tentunya niatnya cukup bagus, yakni menggabungkan antara pendidikan keagamaan umum dan leadership, di mana leadership itu juga sangat penting sekali untuk mempengaruhi kesuksesan di masa depan. Itu menurut saya, karena ilmu dan akhlak dan leadership itu komplit sekali ya OS3. Nah itu saya dari hal situ saja saya lihat konsep dan niatnya sangat bagus. Ya, dalam hal proses tentunya sangat pasti ada dinamika ya. Dinamika itu timbul dikarenakan proses-proses dari niatan dan konsep tidak berjalan dengan baik. Tapi karena kembali lagi kami sudah berkomitmen untuk menyelesaikan OS3, dari semua dinamika itu kami sendiri akhirnya sampai sekarang masih berkomit dengan OS3 dan berharap yang pertama Rabbani Al-Qasam Hananiyah itu akan lulus di sini, hikmah di sini, dan akan menjadi berkah bagi dirinya sendiri. Ya mungkin secara hitung-hitungan materi itu ada ya, karena tidak perlu mencari SMA lain atau membayar uang gedung atau uang pangkal. Tapi bagi saya sebetulnya itu efek samping gitu, karena tujuan utama bagi saya sebagai wali santri adalah membentuk ilmu ya, berakhlak dan punya jiwa leadership. Jadi menurut saya ada keuntungan uang, tapi itu hal yang tidak esensi, tapi esensinya ya tetap kembali kepada ilmu, akhlak, dan leadership. Alhamdulillah kalau tantangan secara materi nggak ada. Tantangannya sekarang kan 2 anak ya. Yang pertama itu memang tantangannya adalah mungkin sebanyak 2 atau 3 kali pengen keluar dari pesantren ini, tapi saya tidak menemukan alasan yang esensi. Jadi sifatnya itu alasan esensi itu substansial itu jika pemimpin pesantren keluar daripada konsepnya sendiri atau pengen merubah konsep sendiri, maka bagi saya bisa batal demi hukum komitmen OS3. Tapi setelah saya mendengar baik-baik, anak saya yang pertama itu Rabbani Al-Qasam Hananiyah keluarnya itu bukan dari hal yang esensi, tapi itu dinamika proses.
dan itu pasti terjadi di semua pendidikan, di organisasi pendidikan baik SMA umum maupun boarding school, seperti mungkin karena dinamika ketersediaan guru, dinamika teman-teman yang berubah pikiran, itu menurut saya memang tidak esensi ya. Jadi setelah saya memastikan bahwasanya pimpinan pesantren tidak keluar dari konsep, maka ya itu saya anggap hambatan biasa. Ya untuk hambatan hanya itu aja. Untuk yang kedua, Naura Fatin Huwaida itu alhamdulillah sampai kelas 10 ya. Dari kelas 7 itu ya mantap sekali itu. Jadi tidak pernah sampai sekarang untuk berpikir seperti tadi kakaknya. Jadi itu juga malah menambah kekuatan saya bahwasanya kalau ini dua anak dari satu bapak ibu, tapi pemikiran yang berbeda, artinya ini masalahnya bukan esensi. Jika masalah esensi, artinya dua-duanya pasti akan berpikir yang sama. Jadi akhirnya ya kami tetap berkomitmen dengan OS3. Puas tidak puas itu memang tidak mungkin ada sebuah lembaga atau kepemimpinan itu bisa memuaskan semua pihak ya. Jadi mungkin cocoknya adalah perbedaan di dalam menyikapi dinamika. Sama sebetulnya ketika saya memang pernah mendengar ada dinamika yang seperti hal OS3 ini nggak berjalan dengan baik, tapi itu kan kembali lagi hal yang dinamika proses. Jadi kalau kita perlu diketahui ya, OS3 itu yang berkomit kan bukan dari pimpinan pesantren atau manajemen pesantren, tapi komitmen dari orang tua itu sendiri kan. Nah ini harusnya 3 serangkai gitu untuk berkomitmen. Sedangkan kan terjadinya dinamika itu juga bukan karena keinginan dari salah satu dari 3 serangkai ini. Keinginan dari kami tentunya enggak, mungkin juga bukan keinginan dari pimpinan pesantren atau manajemen pesantren ini. Jadi jika ada wali murid seperti itu kurang puas, kalau saya pribadi tabayun gitu. Jadi tabayun ya face to face dengan pimpinan pesantren. Setelah tabayun dan kami tidak menemukan adanya hal yang esensi, ya kita lanjutkan saja komitmen itu. Ya saya mau punya 2 saran ya, untuk saya sendiri dan karena belum lulus kan, dan juga untuk bagi yang calon wali santri yang mau masukkan anaknya ke sini. Pertama bagi saya sendiri, OS3 kan tadi saya bilang bagus karena ini mengintegrasikan antara pendidikan ilmu akhlak dan leadership. Lalu akan menjadi hal yang sempurna jika itu berkesinambungan ke perguruan tinggi yang lebih lanjut ya. Contohnya misalkan OS3 tadi ada plusnya, ketika santri akan keluar itu 1 tahun dalam masa hikmah itu dari pesantren ini telah memberikan penjelasan tentang jalur-jalur yang akan ditempuh pendidikan setelah Al-Mahad. Misalkan contoh, kalaupun pendidikan itu yang diinginkan ya bisa Madinah, bisa Libya yang populer kan, bisa juga dengan perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Misalkan bisa itu jalur tahfiz atau bisa jalur mandiri. Kalau jalur SBMT atau UMPTN zaman dulu mungkin agak sulit bersaing, tapi untuk memberikan semangat bagi santri-santri yang ingin kuliah di perguruan tinggi negeri yang jalurnya bukan jalur agamis, itu juga bisa diberikan penjelasan tentang bahwasannya perguruan tinggi negeri itu ada jalur-jalur khusus ya seperti tahfiz ataupun jalur mandiri.
Pun demikian, jika untuk pengen mengetahui Libya ataupun pengen ke Madinah, maka sebaiknya di saat masa hikmah itu ada tryout ya, tryout ujian. Walaupun mungkin nggak lulus, karena memang dari sini juga kan belum lulus gitu kan. Tapi setidaknya diberi tahu dari mengundang dari lulusan-lulusan bukan lulusan sini yang mahasiswa Libya atau mahasiswa Madinah untuk memberikan penjelasan tentang jalur-jalur itu. Itu harapan kami sebagai wali santri. Terus lalu pertanyaan tadi yang kedua adalah bagaimana saran bagi calon santri yang mau masukkan sini. Ya kalau kembali lagi lihat konsep sini masih dipertahankan OS3, maka sebetulnya nggak usah ragu untuk memasukkan anak mereka ke sini. Karena karena melihat dari perjalanan kami di sini sampai sini, alhamdulillah sampai kelas 12, dan anak saya yang kedua kelas 10, itu yang konsepnya tetap lurus gitu. Jadi tidak ada pembelokan hal yang esensi, hanya masalah dinamika. Jadi tidak usah ragu untuk ini. Kalau saran saya juga boleh juga sebelum memutuskan segini, silakan diskusi aja langsung sama mudirnya. Karena pengalaman saya juga dulu waktu masukin sini hanya admin, nggak lama kami mendaftar, ya kan. Tapi kalau itu belum membuat calon wali santri ini yakin gitu kan, ya silahkan aja langsung one on one ketemu mudirnya untuk penyampaian OS3 yang lebih baik. Saya terima kasih ya diberikan kesempatan untuk melakukan testimoni ini. Ya mudah-mudahan testimoni ini tidak saya lebih-lebihkan, dan saya juga enggak kurang-kurangkan. Jika ada yang merasa jika ada yang perkataan saya terasa lebih atau terasa kurang, ya mohon maaf lahir batin. Lalu saya akhiri juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pesantren ya Al-Mahad.